kalau kita bicara jalan beton sebetulnya sudah lama ya. Jalan beton ini sebetulnya sudah banyak dikembangkan sejak tahun 1868 ya, itu pertama kali sampai tahun 1919 ya, di Inverness, Inggris ya. Kemudian juga selanjutnya sampai sekarang pertama kali jalan beton itu dengan istilah konkrit itu sebetulnya berkembang di tahun 1893 ya. Kemudian tahun 1922 ya, jadi jalan beton ini sebetulnya akhirnya diberi nama dengan perkerasan kaku ya. Nah, sebetulnya kalau kita bicara perkerasan kaku itu sebetulnya sebagai alternatif daripada yang sebutnya perkerasan lentur ya. Nah, perkerasan lentur ini berbeda ya konstruksinya dengan perkerasan kaku ya. Jadi tadi disebutkan bahwa memang perkerasan lentur ini mempunyai suatu keunggulan gitu kan dibandingkan daripada perkerasan lentur ya. Tapi namun dua-duanya sampai saat ini masih digunakan ya. Tentunya pasti ada kurang lebihnya gitu ya. Nah, kenapa muncul jalan beton? Nah, sebetulnya kalau kita bicara jalan beton, saya boleh menayangkan ya Pak? Silakan Pak, silakan. Saya coba share screen. Ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengembangkan kalau bicara jalan beton, itu adalah sesuatu yang sebetulnya tadi yang saya sampaikan sudah banyak sudah dikenal gitu ya. Namun kalau nanti saya akan lebih jelaskan, sebetulnya kekhususan daripada jalan beton yang saya kembangkan adalah alternatif daripada jalan-jalan beton yang lain gitu kan. Nah, mohon izin nanti saya coba lihat dulu. Sudah terlihat Pak? Sudah Pak, silakan lanjut. Sudah, sebentar saya tutup dulu ininya, menghalangin. Oke, jadi kalau kita bicara aspal, ya, jadi sebelah kiri ini mungkin Bapak khususnya yang banyak mendalami bidang jalan, mungkin paham ya bahwa konstruksi daripada perkerasan lentur itu dia disebut dengan multi layer. Ya, jadi ada beberapa lapisan ya, mulai dari subgrade, ya, kemudian subbase, base dan surface-nya aspal. Orang kenal biasanya aspal ya. Kemudian dari sisi strukturnya ya, bahwa konstruksi dari lapis pondasi bawah sampai permukaan ini menjadi satu kesatuan struktural ya, menjadi satu kesatuan struktural ya. Kemudian di bawah ini adalah perkerasan beton ya, plat beton, di mana dia langsung berdiri di atas subgrade atau tanah dasar. Jadi pada awalnya sebetulnya perkerasan kaku itu bisa langsung berdiri di atas tanah dasar ya. Namun saat ini berkembang, subbase-nya dipakai, tapi dia sebagai subdrain. Jadi sebagai karena pada waktu pertama kali dipakai dia sering terjadi pumping ya. Jadi pencairan atau pemburuan suatu tanah clay atau segala macam yang dia akan ke atas, sehingga dipakailah subbase terutama pada muka air yang tinggi ya. Sehingga itu sebagai subdrain. Jadi untuk mencegah air naik ya. Nah, strukturnya sendiri adalah plat betonnya. Ya, jadi kalau kita bandingkan perkerasan tur dengan perkerasan kaku, dia multi layer. Kalau perkerasan kaku dia single layer ya. Dan keuntungan dari perkerasan kaku ini tentunya nilai modulus elatisnya atau kekakuannya ini lebih besar, hampir 10 kali dibandingkan perkerasan lentur ya. Otomatis sebetulnya penyebaran bebannya akan lebih tinggi ya dibandingkan dengan perkerasan lentur, sehingga karena disebut kaku, lendutannya menjadi sangat kecil dibandingkan lentur ya. Kalau kita lihat di sini nilai tegangannya dia semakin dalam, memang tegangan ke subgrade-nya makin kecil sama dengan tanah dasar ya, karena ketebalan daripada konstruksinya sendiri dia memungkinkan menahan beban, sehingga pada saat masuk ke subgrade-nya tegangan lebih kecil sehingga daya dukungnya cukup memadai ya.
Nah, kalau perkerasan tanah kaku dibanding dengan lentur, otomatis sebetulnya karena dia bersebut kaku, tentunya tegangan yang terjadinya di subgrade akan lebih kecil dibandingkan dengan perkerasan lentur ya. Dan otomatis sebetulnya daya dukungnya akan menjadi lebih kuat ya. Nah, fungsi daripada perkerasan jalan baik itu lentur maupun dengan lenturnya aspal ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk yang kaku ini umumnya beton ya, dengan sambungan atau tanpa sambungan atau dengan tulangan atau tanpa tulangan, otomatis ini berfungsi sebagai penyalur beban dari atas ya sampai ke tanah dasar ya. Nah, ini dengan luasan dan ketebalan yang memungkinkan sehingga nanti sebetulnya dia mampu menahan beban kendaraan ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan bahwa daya dukung tanah ini kan bervariasi ya. Ada tanah yang sedang, lunak, keras, dan lain-lain. Nah, memang kelebihan daripada perkerasan lentur ya, itu lebih kokoh sebetulnya dibandingkan dengan perkerasan kaku ya. Tentunya akan lebih kokoh ya, karena dibandingkan dengan perkerasan lentur. Ya.